Perkembangan makhluk hidup. Makhluk hidup berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya. Makhluk hidup ada yang mempunyai daya berkembang biak yang tinggi sehingga mudah menjaga kelestarian hidupnya, seperti tikus, kucing, eceng gondok, ilalang. Sebaliknya, ada juga makhluk hidup yang mempunyai daya berkembang biak yang rendah sehingga sangat sulit menjaga kelangsungan dan kelestarian jenisnya. Makhluk hidup ini memiliki daya berkembang biak rendah, merupakan makhluk hidup yang terancam punah. Berikut akan kamu pelajari faktor-faktor apa saja yang menyebabkan punahnya hewan dan tumbuhan. Beberapa contoh hewan dan tumbuhan yang terancam punah, bahkan telah punah, serta upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Faktor-faktor punahnya hewan dan tumbuhan. Faktor-faktor yang menyebabkan hewan dan tumbuhan mengalami kepunahan yaitu tingkat reproduksi yang rendah, terdesak oleh populasi lain atau kalah bersaing, bencana alam, dan gangguan manusia. A. Tingkat reproduksi rendah. Tingkat reproduksi adalah kemampuan organisme untuk menghasilkan keturunan. Tingkat reproduksi dikatakan tinggi apabila organisme tersebut dapat menghasilkan keturunan yang jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Sedangkan organisme yang tingkat reproduksinya rendah, bila keturunan yang dihasilkan dalam jumlah sedikit dan dalam waktu yang lama, sehingga hampir mengalami kepunahan. B. Terdesak oleh populasi lain atau kalah bersaing. Banyak hewan yang menggantungkan sumber makanan yang sama, misalnya harimau dan serigala, sama-sama makan daging. Untuk mendapatkan jenis makanan yang sama tersebut, maka timbullah persaingan di antara keduanya. Organisme yang kalah bersaing akan berpindah tempat dan dapat mengakibatkan kematian pada dirinya jika tidak mendapatkan makanan. C. Bencana alam. Bencana alam dapat menyebabkan kepunahan hewan dan tumbuhan di wilayah yang terkena bencana tersebut. Bencana alam tersebut seperti gunung meletus, tsunami, banjir, kekeringan, dan gempa bumi. D. Gangguan manusia. Aktivitas manusia yang dapat menyebabkan terancamnya hewan dan tumbuhan tertentu antara lain perburuan bebas seperti memburu gajah untuk diambil gadingnya, memburu harimau untuk diambil kulitnya, memburu burung-burung berbulu indah atau hewan-hewan lain hanya untuk pajangan, penangkapan ikan dengan pukat harimau, membakar dan menebang hutan secara liar untuk memperluas lahan pertanian atau perumahan. Hewan dan tumbuhan langka. 1. Hewan langka. Indonesia memiliki banyak jenis hewan, dan di antaranya terancam punah. Untuk mengetahuinya, perhatikan uraian berikut. A. Burung puyuh liar. Lingkungan hidup yang sesuai untuk burung puyuh adalah daerah bebatuan dan bidang tanah yang bergumpal-gumpal, sehingga sulit ditangkap oleh pemangsanya. Namun, karena lingkungan yang seperti ini sudah semakin langka, maka jumlah burung puyuh pun menjadi langka juga. B. Badak Jawa dan badak Sumatera. Hampir punahnya kedua jenis badak ini sebagian besar dikarenakan hilangnya hutan dataran rendah dan perburuan. Selain itu, pengobatan tradisional di timur jauh atau daratan Cina masih banyak yang menggunakan bahan dasar cula. C. Komodo. Hewan ini hanya terdapat di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Komodo membutuhkan waktu 5 tahun untuk tumbuh sampai ukuran 2 meter. Komodo dapat hidup sampai 30 tahun. Keberadaan komodo yang semakin sedikit menyebabkan komodo ditetapkan sebagai hewan langka. D. Harimau Sumatera. Hewan ini terus diburu karena meningkatnya permintaan bagian tubuhnya. Kulit harimau banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti sepatu, tas, ataupun pakaian.
E. Orang utan. Hampir punahnya orang utan karena diburu dan dirusak tempat hidupnya. F. Burung cendrawasih. Burung ini hanya terdapat di Papua. Hewan ini memiliki ciri khas dengan bulu yang berwarna-warni. Menurunnya populasi burung cendrawasih disebabkan oleh ulah manusia seperti memburu dan menebang hutan sebagai tempat hidup dari burung ini, serta lamanya masa reproduksi dari hewan ini menyebabkan spesies ini terancam punah. G. Burung jalak Bali. Hewan ini juga memiliki bulu yang indah, sehingga sering diburu oleh manusia untuk dijadikan sebagai hewan peliharaan ataupun untuk dijual. Selain itu, penebangan hutan menyebabkan semakin sempitnya habitat dari burung ini, sehingga menyebabkan berkurangnya populasi dari burung jalak Bali. H. Gajah. Hewan ini hanya beranak sekali dalam 2 tahun, dan setiap kali beranak hanya seekor, sehingga populasi gajah sulit bertambah. I. Ikan pari hiu. Berkurangnya jumlah hewan ini dikarenakan hewan ini sering ditangkap untuk memenuhi permintaan konsumen, terutama rumah makan. J. Penyu hijau. Hewan ini dapat ditemukan di pantai Pangumbahan dan Suaka Margasatwa Cikepuh, Sukabumi, Jawa Barat. Jumlah penyu hijau terus berkurang dan terancam punah karena rusaknya pantai-pantai dan perburuan liar. 2. Tumbuhan langka. Coba perhatikan barang-barang yang ada di rumahmu, seperti meja, lemari, dan kursi. Barang-barang tersebut banyak yang terbuat dari jati. Jati banyak digunakan karena sifatnya yang awet dan kuat. Penebangan hutan pohon jati menyebabkan berkurangnya populasi pohon jati. Selain jati, terdapat beberapa tumbuhan yang terancam punah. A. Rafflesia arnoldi, tumbuhan yang hidup di Bengkulu. Bunga ini mengeluarkan bau seperti bangkai. Kuncup bunga ini dapat dijadikan sebagai obat, sehingga sering dijarah. Jumlah populasi bunga ini terus menurun akibat habitatnya dirusak oleh manusia, seperti pembukaan lahan hutan untuk pemukiman, pertanian, perkebunan, maupun pertambangan. B. Kantong semar. Tanaman karnivora ini semakin langka karena adanya pembukaan hutan dan banyaknya orang yang memburu. C. Cendana. Tumbuhan ini mengeluarkan bau wangi pada batang dan akarnya, sehingga sering dijadikan sebagai bahan dasar sabun dan parfum. Selain itu, kayu pohon cendana juga bisa dijadikan sebagai bahan untuk hiasan karena tekstur kayunya yang halus. D. Edelweiss Anaphalis javanica. Tumbuhan ini terdapat di gunung dan sangat terkenal karena bentuknya yang indah serta awet. Ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab menyebabkan tumbuhan ini semakin langka. E. Meranti. Dahulu Pulau Kalimantan terkenal memiliki banyak tanaman hutan jenis meranti. Namun saat ini, tanaman hutan jenis meranti semakin langka. Hal ini diperkirakan karena tingkat kebutuhan akan kayu tersebut terus meningkat, sedangkan upaya pelestariannya sangat kurang. F. Pakis ekor monyet. Disebut pakis ekor monyet karena bentuknya yang mirip dengan ekor monyet dan memiliki bulu. Tumbuhan ini langka dikarenakan budidayanya yang sulit dan banyak diburu oleh para kolektor tanaman langka. Upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Untuk melestarikan hewan dan tumbuhan dapat dilakukan cara sebagai berikut. 1. Melakukan penanaman kembali atau penghijauan atau reboisasi. 2. Melakukan upaya pelestarian hewan dan tumbuhan di dalam habitat asli dan di luar habitat aslinya. 3. Memberi penyuluhan kepada masyarakat tentang hewan dan tumbuhan langka. 4. Melakukan perburuan
hanya pada binatang tertentu dan pada waktu tertentu. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan berbagai usaha untuk melindungi hewan dan tumbuhan langka, yakni A. Mendirikan suaka alam, suaka marga satwa, atau taman nasional. Suaka alam merupakan tempat untuk melindungi tumbuhan langka. Suaka marga satwa merupakan tempat untuk melindungi hewan langka. Sedangkan taman nasional merupakan tempat untuk melindungi tumbuhan, hewan, dan tanah secara menyeluruh. B. Penangkaran hewan-hewan langka. Para ahli menangkap hewan dari alam bebas, merawatnya, dan mengupayakan agar hewan-hewan tersebut dapat berkembang biak dalam kandang. Kemudian, anak-anaknya dilepas atau ditempatkan di habitat yang lebih cocok. C. Membuat undang-undang yang mengatur perburuan.